Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program jenjang 8 di semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 di SMP IT Al-Uswah Surabaya. Berikut adalah tim hebat jenjang 8 yang mengawal program jenjang dan anak-anak di jenjang 8, yaitu di 8A ada Ustazah Ira, 8B ada Ustazah Nisa, 8C ada Ustadz Aziz, dan 8D ada Ustadz Nailul. Oke. Dan 4 wali kelas ini akan membersamai anak-anak selama 1 semester ke depan. Dan untuk mengawali presentasi program jenjang 8, kami buka dengan memperkenalkan nama angkatan Ananda yang bernama Laskar, yaitu 15 solid berkarya. Jadi anak-anak ini adalah angkatan 15. Kita berikan sebuah nama dengan nama Laskar. Kalau anak-anak biasanya nyebutnya Laskar 15 gitu ya. Laskar itu sudah singkatan dari 15 solid berkarya. Ada yel-yelnya dan karena panjang, nah kita kapan-kapan kita akan beryel-yel bersama. Baik, berikut ini adalah secara umum program-program yang ada pada semester 2. Yang pertama tentang amal yaumi, kemudian bijak diri, bina kelas, proyek akhir pekan atau SPSS, reorientasi, home visit dan sharing time, mabit ya. Untuk semester ini mabitnya digabung dengan Pondok Ramadan. Kemudian ada proyek terakhir di jenjang 8 yaitu P5 KIR, di mana di dalamnya nanti ada guru tamu dan outdoor learning juga. Amal yaumi. Jadi di dalam program amal yaumi ini ada sub-subnya yang nanti menjadi pengawalan harian Ananda atau bahkan pekanan, bahkan bulanan untuk bisa dikawal bersama-sama di sekolah dengan ustadz-ustadzah dan di rumah dengan bapak ibu semua. Nah, yang pertama adalah sholat wajib. Target kita adalah 100% anak-anak semua sudah melaksanakan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Monggo nanti ketika di rumah bisa dipastikan anak-anak itu sudah sholat wajib. Kemudian sholat di awal waktu bagi yang putri dan sholat berjamaah bagi yang putra. Target kami 85% terlaksana oleh anak-anak. Nanti bisa kondisional kalau misal memang di musola baru bisa atau di masjid beberapa kali, monggo dikawal sesuai dengan kondisi lingkungan rumahnya masing-masing. Yang penting sholatnya wajib dilaksanakan, kalau bisa diusahakan berjamaah dan di awal waktu. Kemudian zikir sholat. Jadi zikir setelah sholat targetnya 100%, harapannya Anda setelah sholat wajib tidak langsung meninggalkan tempat sholat, tapi ada zikir, minimal zikir yang sudah dipraktekkan di sekolah pada saat duhur dan asar. Sehingga nanti subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dimanapun mereka sholatnya juga melaksanakan zikir setelah sholat. Kemudian amal yang berikutnya sholat rawatib. Oke, jadi subuh di awal, duhur awal akhir, asar awal, maghrib akhir, isya awal akhir, dan targetnya 85% Ananda sudah melaksanakan. Kalau per pekan itu sekitar 3 kali per hari, jadi satu pekan tinggal dikalikan 3 kali seperti itu. Jadi kan masih banyak ya sholat rawatibnya dalam 5 waktu, itu cukup minimal 3 kali sholat rawatib. Kemudian target untuk duha qiyamul lail ini bisa dipisah. Jadi kalau duha itu 3 kali per pekan, kalau qiyamul lail 1 kali per pekan. Ini 85% kita targetkan tercapai, sehingga nanti ketika di sekolah kita kawal duhanya, qiyamul lail, monggo Bapak Ibu juga bisa membangunkan Ananda untuk melaksanakan sholat malam. Gitu,
duha kalau bisa sebelum berangkat sekolah juga melaksanakan. Kalaupun tidak sempat di sekolah kita coba adakan ya, coba kita sampaikan untuk sholat duha. Tapi untuk qiyamul lail, monggo Bapak Ibu untuk bisa mengkondisikan anak Anda di rumah minimal 1 kali dalam sepekan. Kemudian baca alamat surat, ini zikir pagi dan sore. Nah, ini targetnya 3 kali per pekan, sehingga nanti bisa pagi, sore, pagi atau sore. Nah, 3 kali per pekan insya Allah nggak berat. Di sekolah sudah 1 kali, ya, dari hari Selasa. Sehingga sisanya 2 boleh nanti di rumah, entah pas pulang atau pas hari libur. Kemudian infak sodako, ini kami standarkan 3 kali per pekan. Namun memang sunahnya adalah sehari 1 kali gitu, gitu, berapapun nominalnya. Jadi ini untuk melatih di sekolah ada kotak infak, namun harapannya untuk infak dan atau sodako ini dilaksanakan di luar sekolah tidak ada masalah. Melatih Ananda untuk bisa peduli dengan lingkungan. Target berikutnya untuk amal yaumi puasa sunnah 1 kali per bulan. Insya Allah ini akan kita coba di sekolah melaksanakan 1 kali per bulan. Namun monggo jika Anda siap, kuat dan Bapak Ibu juga mungkin bisa mendampingi puasa lain selain yang dilaksanakan oleh sekolah. Misalnya Senin atau Kamis, gitu, atau Senin Kamis. Tilawah, nah ini Bapak Ibu ini yang menjadi sorotan kita bahwa per hari anak-anak itu ditargetkan untuk bisa membaca 10 halaman. Di sekolah sebenarnya sudah membaca Al-Quran berkali-kali, namun memang untuk 10 halaman rata-rata belum. Bisa jadi cuma 5 atau 6 gitu. Jadi masih kurang. Targetnya kalau bisa di sekolah kita berikan waktu saat mata pelajaran Al-Quran dan mungkin saat istirahat. Nah, sisanya ini di rumah. Harapannya bersama Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu nyemak atau mungkin anak-anak mandiri, monggo. Tapi harapannya bisa disemak ya, disimak oleh Bapak Ibu supaya mengetahui kondisi eh, tilawahnya Anda seperti apa, bacaannya dan kawan-kawannya. Dan terakhir, target gawai ya. Ini harapannya semua anak bisa tidur jam 9 ya. Jadinya 9 malam harapannya sudah tidur, matikan gawai, HP, laptop dan sebagainya. Semoga ini orang tua di berbagai tempat juga sudah melaksanakan dan monggo diteruskan dan mungkin yang belum bisa juga mempraktekkan karena ini sudah menjadi target amal yaumi program sekolah yang kita tuntut Ananda untuk bisa stop, berhenti dan langsung tidur di jam 9 supaya nanti di sekolah bisa lebih fresh dan sholat paginya juga lebih awal. Berikutnya bijak diri. Di sini ada tausi sebaya. Ini 1 kali sepekan di hari Jumat. Biasanya 2 anak kalau 1 pekan atau satu, dua, tiga lah. Kemudian piket ini 1 kali sepekan setiap setiap hari bergantian. Kemudian kas kelas atau tabungan 1 bulan kita targetkan 20.000. Berarti 1 semester kurang lebih 100.000 gitu. Nanti uangnya atau tabungan ini tidak kita gunakan semena-mena ya, tapi lebih kepada nanti di akhir Anda di jenjang SMP di kelas 9 bisa untuk saat rihlat atau mungkin tambahan wisuda atau keperluan yang lainnya untuk menutup jenjang di SMP. Jadi keperluan-keperluan yang nanti supaya tidak memberatkan gitu, ya. Kemudian pengurus kelas di kelas 8 khusus kita coba pengurus kelasnya diganti setiap bulan amanahnya. Targetnya adalah Ananda bisa memiliki pengalaman menjadi pengurus kelas semuanya di setiap amanah dan selalu ganti. Jadi misalnya bulan Januari si A ketua kelas, bulan depan tidak boleh jadi ketua kelas, jadi pengurus atau amanah yang lain. Jadi semuanya dapat jadi pengurus kelas dan kita ganti setiap bulan supaya tadi mengakomodir anak-anak yang khususnya tidak ikut OSIS Dewan Galang ya Pramuka. Jadi tetap bisa merasakan organisasi di kepengurusan kelas. Jadi tidak ada yang tidak mengurus kelas dan tidak boleh cuman satu amanah
dalam satu semester gitu. Kita usahakan seperti itu. Berikutnya adalah tentang bina kelas. Ini lebih kepada materi, ya. Ada banyak materi yang kita siapkan dalam satu semester ini. Yang pertama ada 6S, ya. Salam, sapa, senyum, sopan, santun, salim. Tapi ini khusus untuk salam kita coba terapkan karena anak-anak belum semua, ya. Ketemu orang yang sudah dikenal atau orang yang tidak dikenal itu disalami, assalamualaikum atau salaman gitu, ya. Itu kita coba budayakan di sekolah dengan memberikan teladan dan pengingat atau pengawal. Moga nanti Bapak Ibu juga bisa membantu untuk mengingatkan juga terkait salam. Tentang bersyukur, jujur, tepat janji, minta maaf, ya, tepat janji dan minta maaf, ada bicara, tidak bully, baik secara dunia nyata maupun di dunia maya, medsos, tidak terlambat, monggo ini lumayan sering. Semoga Ananda tidak terlalu sering untuk terlambat masuk sekolah. Tugas tepat waktu, tidak ada molor-molor atau lupa ketika sudah ada deadline tugas. Pengendalian emosi, kita kita nanti coba memberikan pemateri tentang pengendalian emosi ala Rasulullah mungkin atau pengendalian emosi yang secara umum saja supaya efektif dalam penerapannya. Dan terakhir rawat diri Ananda sendiri baik perempuan maupun laki-laki dengan caranya mereka masing-masing yang tidak berlebihan. Insya Allah nanti seperti itu kita bisa mendampingi di sekolah. Insya Allah kita akan coba terapkan teori dan prakteknya dan mungkin di rumah adalah penerapannya. Monggo nanti bisa dikawal untuk pembahasan materi tersebut. SPSS ini juga sama, pengawalan dalam satu pekan, satu kali SPSS, dan ini juga sudah kami rancang untuk satu semester, yaitu ada silaturahmi, Anda berkunjung ke rumah saudara atau tetangga, monggo. Melayani tamu, ini ada tamu yang datang ke rumah, jadi Anda yang melayani. Membantu orang tua, apapun, monggo Bapak Ibu bisa meminta Anda melakukan apa yang diperlukan oleh panjenengan. Lipat baju, Anda diminta lipat bajunya sendiri minimal, maksimal nggih lipat baju semua penghuni rumah gitu nggih. Memasak bebas, apapun monggo, yang penting jangan masak air gitu nggih. Itu terlalu mudah. Yang mungkin agak menantang atau standar boleh. Olahraga, kita anjurkan olahraga ini minimal jalan kaki nggih. 5.000 10.000 langkah monggo. Kalaupun Ananda olahraga basket, futsal, nah kita tetap hitung olahraga durasi nanti kita cek misalnya 1 jam atau berapa menit gitu ya. Mencuci bebas, bisa baju, bisa pakaian, bisa sepatu, bisa mobil, monggo nanti bisa kondisional. Menyetrika, bersih kamar dan bersih halaman. Berarti bersih kamar di dalam rumah, kalau bersih halaman itu di luar rumah ya. Harapannya kita kalau misal bisa kebetulan ada kerja bakti di masyarakat atau bersih halaman yang di luar rumah, bukan di teras, bukan di belakang rumah, tapi di luar rumah. Jadi mungkin di jalan atau mungkin di teras tapi setelah pagar gitu ya. Jadi membersihkan halaman, bukan terasnya gitu. Kemudian reorientasi, alhamdulillah ini targetnya tentang memperkuat adab wudhu sebelum kita memulai semester 2. Cara tata caranya, insya Allah kita sudah buat videonya oleh Ustadz Munzir. Kemudian ada penguatan kembali tentang adab salam senyum. Kita coba budayakan kembali untuk anak-anak. Semangat belajar, kita coba munculkan harapan kami. Ini harapan kami, semangat belajar ini bisa muncul dan bisa diterapkan dengan cara Ananda itu mengikuti lomba. Menang kalah tidak ada masalah. Ananda bisa semangat belajar untuk ikut lomba minimal 1 kali itu kita anggap Ananda bisa mengatur semangat dalam belajarnya. Kalaupun tidak ikut lomba, setidaknya mereka antusias dalam belajar. Cuman biasanya atau polanya yang ikut lomba itu lebih ada effort atau semangat yang lebih untuk memperjuangkan supaya juara. Tapi untuk dapat juaranya
itu bonus kalau kami. Harapan kami, Ananda minimal 1 kali ikut lomba, itu insya Allah sudah, insya Allah sudah bisa diukur untuk semangat belajar. Jadi harapannya monggo Bapak Ibu yang mungkin anak-anaknya belum bisa disemangati, dikompori. Insya Allah sekolah juga siap berbagi info dan nanti tinggal Bapak Ibu bisa menyemangati dari dalam gitu dalam artinya. Kemudian fokus numerasi dan literasi, ini banyak sekali kekurangan dari temuan-temuan yang sudah kita lakukan sehingga kita coba ulangi lagi, dan ulangi lagi terkait numerasi dan literasi. Semoga Anda bisa lebih maksimal. Kemudian tentang ibadah wajib, penjelasan harusnya kenapa kok wajib dan kenapa harus ibadah sunnah gitu, pengertian-pengertian dan pelaksanaannya. Dan terakhir dari semua itu ada target belajar sehingga targetnya bisa dicapai di semester 2 ini dengan melakukan apa saja. Jadi mereka yang membuat eh, pelaksanaannya seperti apa, atau rencananya bagaimana supaya sesuai target belajar. Home visit sharing time, ini kita berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Kalaupun tidak bisa berkunjung, setidaknya bisa video call, telepon, atau chat, salam sapa di mana saja. Kondisional, yang penting kita saling berkomunikasi Bapak Ibu supaya nanti tidak ada salah paham dan kita bisa mengabarkan tentang apa-apa yang ada di sekolah, khususnya terkait Ananda. Sharing time ini kepada siswa atau kepada Ananda langsung, yaitu ngobrol privat, topiknya bebas, online offline bisa kita lakukan. Yang intinya adalah 4 mata. Mabit insya Allah di bulan Maret pas Ramadan, dan insya Allah untuk jenjang 8 akan digabung dengan jenjang 7 mabit atau menginap atau bermalam di sekolah gitu karena kita coba kondisikan Ananda untuk bisa mempraktekkan apa-apa yang menjadi target di mabit. P5 ini serangkaian agenda project, insya Allah pelaksanaannya adalah 3 bulan dari Februari sampai Maret dan gelar karyanya adalah tanggal 30 April 2025 perkiraan di akhirnya. Nah, dalam proses P5 ini nanti diawali dengan adanya guru tamu. Insya Allah kita akan mengundang 2 guru tamu. Yang biasanya kita guru tamu itu 1, outdoor-nya 2 tempat gitu Yang ini kita coba guru tamunya 2, outdoor learning 1 karena kita melihat kondisi dan lingkungan. Ada motivasi penelitian dari SHI. SHI itu Science Hunter Indonesia seperti Primagama itu kan mapel les mapel. Kalau SHI ini lesnya KIR gitu. Kemudian nanti bisa dijelaskan tentang bidang-bidang yang bisa dilombakan. Jadi KIR P5 ini pemberian project dan target akhirnya nanti bisa ikut lomba KIR di luar sekolah gitu. Jadi ini ada motivasi, pengalaman dan sebagainya. Kemudian ada praktek, ini ada dari Garda Pangan, praktek tentang sampah makanan. Kita kemarin sudah konfirmasi tentang sampah makanan yang akan diolah Ananda dan mungkin terkait hal-hal yang lain yang berhubungan dengan sampah. Outdoor learning, insya Allah kita ke Pusat Robotika ITS. Jadi bidangnya nanti ada 4 Bapak Ibu, yaitu lingkungan, sosial, teknologi, dan Al-Quran. Jadi sosial itu tentang masyarakat, teknologi yang ini kita coba praktekkan di robotik ini, kemudian lingkungan ini di Garda Pangan, Al-Quran, insya Allah Al-Uswah sudah berkutat dengan Al-Quran, harapannya dengan brandingnya Al-Quran di sekolah bisa juga digunakan untuk lomba KIR gitu. Seperti itu, insya Allah nanti selama 3 bulan, monggo kita kawal secara teori dan pengawalan konsultasi. Bapak Ibu bisa juga membantu dalam penelitiannya saat praktek mereka melakukan penelitian. Misalnya IPA nanti ada eksperimen, IPS ada survei atau observasi lingkungan, Al-Quran mungkin dalam pembelajaran atau mungkin dalam pelaksanaannya, kemudian teknologi dalam pembuatan produk misalnya atau aplikasi. Nah ini monggo bisa dibantu memberikan masukan dan fasilitas dalam penelitian. Sampun Bapak Ibu ada sesi diskusi, monggo Bapak Ibu bisa bertanya terkait apa-apa yang berkaitan dengan program jenjang 2 semester 2.
program jenjang 8 semester 2. Ya, mohon maaf. Kemudian kita sesi berbagi pengalaman, Bapak Ibu. Kita akan fokus pada Bapak Ibu dalam memberikan pendidikan untuk memunculkan kemandirian belajar dan kemandirian ibadah. Insya Allah di setiap lingkungan Bapak Ibu dan Ananda pasti ada variatif ya dalam pendidikannya. Monggo nanti bisa berbagi pengalaman untuk Bapak Ibu yang lain supaya juga bisa menerapkan kemandirian pada siswa khususnya pada belajar dan ibadah. Dan terima kasih atas perhatiannya kami sampaikan dan semoga tetap semangat, sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu hebat jenjang 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.